Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali lagi hadir bersama Mbak Ayu di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar di hari Selasa tanggal 5 November tahun 2024. Dan seperti biasa, insya Allah nanti sampai dengan jam 4 sore Mbak Ayu akan menemani Sobat Asa dengan tema apa ya hari ini ya? Dengan tema dan juga narasumber. Narasumber spesial di sore hari ini yang pertemuan yang tertunda ini sepertinya ya. Pertemuan yang tertunda setelah minggu lalu ada kendala teknis ya. Dan alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan tentunya acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, IKADI Kota Blitar dan juga LMI Kota Blitar. Dan sudah hadir narasumber kita di Studio 1 Radio Asa FM. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Topan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap Mas ojo Pak ya. Iya Sobat Asa, ini narasumber kita adalah Mas Ikrar Taufan Ramadhani. Wah, Ramadhani berarti renek sing podo ya. Renek sing madani. Renek sing madani. Iya, sore hari ini tema kita tentang diabetes. Nah, memperingati Hari Diabetes Sedunia. Ini pakarnya apa ya ini? Pakarnya borok memborok. Luka melukai ini ya Sobat Asa ini ya. Dan sebelum kita mulai bisa diperkenalkan dulu Mas Taufan kepada para pendengar setia Radio Asa FM. Monggo. Iya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ikrar Taufan Ramadhani. Saya seorang perawat yang setiap hari berdinas di puskesmas di Kabupaten Blitar. Oke, ini kenapa hari ini kita menyambut ya, bukan menyambut temanya. Nah, temanya itu tentang Hari Diabetes Sedunia. Ini kenapa ini hari ini kita ngambil tema ini Mas Topan? Kira-kira persiapan dong. Oh, persiapan. Oke. Sebentar lagi kan Hari Diabetes Sedunia. Oke. Jadi ya kita pengingat ya. iya, mengingat dan sedikit sekali berkontribusi lah. Betul sekali. Nah, ini mungkin nyambung dengan tema kita ya sebelum kita mulai ya. Sudah dimulai sekalian aja ya. Saya jadi teringat ini akhir-akhir ini kan banyak sekali berita-berita yang di sosial media utamanya ya, penyumbang terbesar gula pada anak-anak. Kemudian anak-anak sudah mengidap diabetes. Nah, ini tentunya kan kita sebagai orang yang sudah beranjak tua ya. Bukan muda lagi ya. Beranjak tua. Ya, ini kan paling enggak kita juga waspada ya. Kenapa nih ya anak-anak ini kok banyak sekali yang terkena diabetes. Ini mungkin fenomena ini gimana ini Mas Topan? Ya, kalau dilihat dari lingkungan kita sehari-hari ya. Itu zaman sekarang kan sudah banyak sekali ya makanan-makanan olahan, makanan apa semuanya itu mengandung gula. Ya, apalagi tradisi kita katanya kalau belum makan nasi katanya belum makan. Itu salah satu penyumbangnya. Terus selain itu jajan-jajanan anak-anak, minum-minuman sekarang yang dulu mungkin hanya ada air putih, kopi dan teh, sekarang ada boba, baby, ada macam-macam ya. Betul. Banyak sekali. Dan itu kalau kita tahu sebenarnya dalam satu gelas itu atau mungkin kita ambil contoh minuman kemasan yang satu gelas kecil itu, kita bisa baca kandungannya di situ, kandungan gulanya itu di situ kita bisa membayangkan aja, misalkan 15 gram atau 20 gram yang ada di dalam minuman itu. Itu sudah sama dengan 2-3 sendok makan. Sendok makan. Iya. 15 gram ya Mas yo. Wah, luar biasa ya ini ya. Iya. Berarti ini kita kalau membeli makanan, minuman kemasan paling nggak kita lihat dulu ya Mas ya. Komposisi gulanya ya. Istilahnya lah. Iya. Jadi mungkin kita beli makanan berbeda macamnya, tapi juga kita lihat komposisinya dulu ya. Kita harus jeli sekarang ini karena ya banyak sekali sudah kita tahu sendiri lah di pasar itu seperti apa sekarang. Iya, benar-benar. Ya monggo lah kalau kita misalkan harus jeli melihat satu-satu kayaknya ya susah ya. Susah, tapi ya kita
introspeksi diri aja ya. Kalau memang nggak butuh-butuh sekali, nggak ngapain sih beli gitu. Iya, benar-benar. Untuk anak-anak juga yang masih mungkin usia SD dan sebagainya itu ya mungkin orang tua bisa lebih selektif lah memilih jajanan-jajanan atau minuman-minuman yang bisa diberikan kepada putra-putrinya. Iya, betul sekali. Saya juga masih sih belajar ini. Anak-anak saya ini di rumah ini juga mulailah kita kasih tahu makanan-makanan mana yang sehat, bolehlah sesekali makanan apa ya, fake food ya. Fake food, kan ya. katanya ada ya, betul, real food berarti iya, ada food. Iya. Benar. Ini kalau bahasanya kita gitu ya. Ya, sesekali boleh lah. Tapi tetap kita harus waspada dan selektif juga demi kesehatan keluarga dan kesehatan semuanya. Berarti berita-berita itu memang benar ya, istilahnya kan kadang ada berita-berita yang asal atau mungkin kita wah ini nggak bener nih, ternyata bener ya. Betul sekali. Nah ini kan kalau kita lihat pada anak-anak sudah kena diabetes. Nah ini gimana dewasanya nanti ya? Itu. Kan kalau saya tahu dulu kan mungkin ada sih anak-anak yang dari kecil sudah mengidap karena genetik atau segala macam mungkin. Kalau itu kan kita nggak bisa istilahnya menghindar ya istilahnya. Tapi kalau mungkin di usia yang sudah mulai dari awal tidak ada karena makanan, karena gaya hidup dan itu sebagainya. Nah ini benar sekali. Ini kita menyambut ini nggak hanya untuk para penderita ya, buat penderita yang aja belum ya. Menderita ya jangan sampai benar sekali. Karena penyakit diabetes itu awal dari segala penyakit. Oh kok bisa ini Mas ya? Iya, jadi seseorang yang sudah mengidap atau menderita penyakit diabetes mellitus itu ya, itu nanti akan mengakibatkan kerusakan organ, sel dan sebagainya. Nah, itu nanti juga akan merembet, mungkin bisa jadi ke darah tinggi, jantung, gagal ginjal, dan sebagainya. Atau bahkan nanti ada yang komplikasinya itu ada yang katarak. Kalau laki-laki bisa impoten, itu sangat sebagai sumber dari segalanya lah pokoknya. Oh iya benar-benar sekali ya, ternyata kelihatannya diabetes, kencing manis, dan ternyata itu asal muasal. Betul. Itu memang nggak kerasa kalau hanya setahun 21 tahun itu nggak ada efeknya apa-apa, nggak apa-apa lah, cuma gini aja, nggak ada rasanya apa-apa. Tunggu saja. Wah, nanti 5 tahun 7 tahun berikutnya kalau masih diberi umur panjang ya, kemungkinan besar bisa dipastikan nanti yang lain-lain akan mengikuti. Apalagi jika kadar gula dalam darahnya itu tidak terkontrol, tidak diobati, tetap seenaknya dalam pola hidupnya, ya sudah. Tunggu aja. Iya. Oke. Nah ini, apakah ini mitos atau fakta sih sebenarnya? Kalau sudah mengidap diabetes ya Mas Topan, kemudian untuk konsumsi obat, kalau mengkonsumsi obat nanti arahnya ke ginjal. Aku nggak usah minum obat aja. Ini gimana ini? Mitos atau fakta ini? Sebenarnya yang istilahnya yang benar gimana ini? Iya, kalau menurut pengalaman sih, dan kita banyak ngobrol-ngobrol dengan dokter-dokter juga, sebenarnya kalau dilihat dari efek samping ya kan, khawatirnya efek samping nanti akan merusak ginjal. Ya benar-benar. Ya kita nggak bisa menghindari, mungkin tetap ada sedikit banyak pasti ada efeknya ke ginjal itu. Tapi kita kembali lagi ke manfaatnya, manfaat dan mudaratnya itu besar mana, gitu kan ya. Benar. Dan mungkin di bidang kedokteran ya, kita ngomongnya di bidang kedokteran, masih banyak pilihan-pilihan obat atau pilihan-pilihan solusi untuk menurunkan atau menormalkan kadar gula darah itu yang minim resiko juga. Salah satunya mungkin yang sangat dianjurkan oleh para dokter itu insulin. Nah, suntik itu ya? Yang suntik itu ada yang suntik di perut, ada suntik di lengan itu. Dan itu juga ada stigma yang mungkin nggak benar menurut saya di masyarakat. Jadi jangan pakai insulin, nanti ketagihan lah itu. Ini ya benar-benar. Itu ya. Jadi kita kembali lagi ke kasus awal. Kalau orang diabetes itu nggak gini deh. Kalau orang normal seperti kita ya, itu sebenarnya kadar insulin di dalam tubuh kan memang sudah ada. Yang memproduksinya itu organ namanya pankreas. Ketika orang yang
kadar gula dalam darahnya tinggi, jadi pankreasnya kan sudah fungsinya sudah menurun. Yang awalnya mungkin dalam sehari kita butuh insulin 1 liter mungkin ya, cara anunya gitu 1 liter. Terus karena pankreasnya sudah rusak, akhirnya kebutuhan 1 liter itu tidak terpenuhi. Nah kita harus memasukkan insulin dari luar untuk mencukupi kuotanya itu tadi. Jadi kalau memang sama dokter sudah dianjurkan untuk memakai insulin, ya itu bukan nanti akhirnya jadi ketagihan ya. Memang tubuh kita membutuhkan insulin itu sama aja kayak kita makan. Memang makanan kita apa kita kecanduan nasi, kecanduan kan enggak ada. Gitu sama kan? Ini sebenarnya. Iya kan memang itu kebutuhan kita. Kalau kita enggak makan ya lapar. Sama kalau kita enggak memasukkan insulin, ya insulin yang dari tubuh itu kan kurang. Nah, akhirnya betul sekali. Seperti itu. Iya, kalau dianalogikan juga sama ya. Iya. Kalau kita setiap hari makan nasi, kita ketagihan. Kecanduan. Ojo mangan. Kecanduan lah. Benar sekali. Ya memang ini pengetahuan kayak gini memang harus harus kita kasih tahu ya. Iya, betul sekali. Jadi paling tidak orang itu ketika sudah kena diabetes itu bukan akhir dari segalanya. Selain seperti itu masih bisa distabilkan. Masih ada solusi. Insya Allah masih banyak lah yang teknologi juga, ilmu kedokteran, ilmu medis dan sebagainya. Ya Insya Allah selama mau. Nah, intinya itu sebenarnya ya. Mau berobat ya. Karena gini, kadang saya juga nemu itu aku nggak mau dikasih obat lah, nggak usah minum obat. Aku tak minum ramuan-ramuan kayak yang direbus apa segala macam. Nah, ini kalau dari sudut pandang Mas Toban ini gimana? Kadang-kadang kan saya juga ini. Kalau itu kadang saya juga bingung, banyak sekali. Nah, daun ini, daun A B C D yang tanya, yang konsultasi itu ya karena memang saya terus terang kalau dari masalah herbal atau yang tradisional itu nggak pernah belajar beneran. Iya, benar-benar. Jadi ketika ditanya ya saya tidak berani melarang dan juga tidak berani mengiyakan. Seperti itu. Jadi karena saya memang benar, misalkan contoh ada yang bilang pakai daun insulin direbus dan sebagainya. Kita kan tidak tahu kalau kadar gulanya berapa. Daunnya diminum. Daunnya itu berapa lembar. Ya, betul. Airnya berapa gram dan sebagainya. Kita kan nggak tahu. Iya, benar. Jadi makanya ketika saya ditanya, ngapunten Bu, Pak. Tahu. Kalau itu ya saya monggo lah, terserah jenengan. Kalau saya mau minum, kalau jenengan mau minum ya silahkan, kalau enggak ya monggo. Tapi kalau dari saya itu saya tegaskan di awal, saya tidak menyuruh dan tidak melarang Anda mengkonsumsi itu. Betul. Kalau jenengan tanya saya obatnya apa, ya saya anjurkan periksa ke dokter atau nanti mungkin bisa sama dokter bisa diberikan obat, bisa diberikan resep beberapa obat atau nanti bisa diberikan insulin itu. Benar. Seperti itu. Iya, karena benar-benar sekali. Karena gini, kadang-kadang saya berpikirnya seperti ini. Kalaupun memang mungkin daun A B C D itu berkhasiat ya, mungkin ya. Mungkin bisa dicek mungkin ya. Ya, jadi setelah mengkonsumsi itu dicek coba normal. Nah, benar. Kemudian mungkin selama 1 minggu mengkonsumsi itu tanpa obat gimana dengan mengkonsumsi obat. Jadi ada bedanya coba. Itu kan harus ada riset. Meskipun kita melakukan riset sendiri harus ada. Makanya kita ketika ditanya, ini api boga. Ini benar sekali. Nah, mungkin itu ya Sobat Asa, mungkin yang sudah kayak galau ya istilahnya. Ini katanya Pak itu, Bu itu. Banyak sekali yang menyarankan ini bisa akhirnya obat di stop. Mungkin bisa dijawab seperti itu ya Mas Sopan ya. Jadi coba before afternya gimana ini? Kan kadang kalau orang dengan diabetes itu tidak ada keluhan ya. Betul. Jadi jarang sekali yang berkeluhan. Kadar gulanya tinggi itu tidak ada rasa gimana gitu. Mungkin ketika muncul keluhan ya berarti bisa dimungkinkan sudah menderita lama. Iya. Tapi tidak disadari mungkin. Tidak disadari karena ya itu lama tidak pernah cek. Tahu-tahu mungkin ketika periksa ke puskesmas atau ke rumah pelayanan kesehatan ada luka. Mungkin ternyata gulanya tinggi. Terus ditanya riwayatnya tinggi, tidak tahu. Kadang ada yang tanya riwayatnya gulanya tinggi, enggak. Ya terus pertanyaan saya lanjutkan. Enggak ini enggak tahu apa enggak pernah periksa. Benar ya. Memang harus jeli ya. Enggak kita tanya jangan enggaknya ini selesai enggak di situ atau enggak diabetes kan gitu. Benar. Kita pertegas. Jadi kadang pasien-pasien juga kita ya memaklumi juga mereka awam ya. Ya karena enggak ada keluhan ya mereka bisa tetap kerja, bisa tetap aktivitas, merasa badannya sehat ya sudah kan seperti itu. Oke.
Iya ya, karena susah juga ya, karena kita nggak tahu ya, Iya. kita nggak tahu diri kita punya diabetes dan kita datang ke fasilitas kesehatan ternyata loh ditemukan seperti ini. Iya. Nah mungkin kalau gejala-gejala yang khas untuk diabetes sendiri itu apa aja Mas Mungkin Topan? di awal-awal ya ketika kadar gula dalam tubuhnya tinggi, bisa mungkin kadang sering ngantuk, gampang ngantuk. Wah saya ini gampang ngantuk ya. Terus tidak ada kenyangnya. Wah enggak saya sama masih kenyang kok, makan masih kenyang. Iya. Terus mungkin frekuensi kencingnya lebih sering. Oh lebih banyak. Ya lebih banyak. Oke. Kan beda ya dengan orang yang mungkin kita kalau minum buahnya ya Minum otomatis air putih banyak ya. Dan itu ketika kita tidak minum air putih tetap frekuensi Oh kalau diabetes kayak gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Mungkin yang bisa dilihat secara sekilas seperti itu sih. Bentar-bentar kamar Iya, mandi padahal iya. minumnya nggak terlalu banyak. Betul, tuh. nanti bisa dipastikan lagi dengan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab kadar gula itu. Pemeriksaan Oke. kadar gula kan juga ada beberapa. Diperiksa dulu kadar puasa Oh, nanti iya. atau 2 jam setelah makan. Kalau untuk mengetahui sudah berapa lama bisa dicek lab HbA1c itu. HbA1c ya. Jadi Oke. itu ada nanti untuk mengetahui memang apa Barusan, menegakkan diagnosa ya untuk oke. menegakkan diagnosanya. Iya kan kadang-kadang pernah ya ada yang cek pertama tinggi, habis itu dicek terus itu normal. Nah mungkin Iya, bisa dicek itu ya bisa dicek HbA1. HbA1c. HbA1c. Itu nanti gampang sih, tinggal kita datang ke Laborat ya, Laborat bisa. ada ya itu ya. Oke, jadi memang apa ya Sobat Asa untuk pemeriksaan pasien menentukan diagnosa diabetes itu ada beberapa ya, nggak Iya. hanya cuman yang kita tahu dicetik di jari itu ya. Tidak hanya di situ, bisa diperiksakan di laborat untuk lebih pastinya bener nggak sih nih. Kalau seperti urin itu gimana Mas Topan? Bisa juga nggak? Urin untuk memeriksa kadar gula dalam urin. Saya kok belum pernah. Belum pernah ya, berarti cuma darah aja ya. Oke. Iya. Mungkin yang Tapi kadang ada sih orang yang coba kencing, nanti kencingnya didatangi semut apa nah gitu. ini ya bener itu yang sering juga. Tapi nggak tahu itu memang benar-benar Bener valid nggak ya? atau tidak tahu. Kan ya namanya semut kan nggak cuman suka gula ya, suka manis ya. Kadang juga gurih juga suka, namanya juga semut ya. Mungkin itu ya sobat, jangan indikatornya jangan Iya. dari kencingnya aja ya. Kita juga tanya tadi, wah ternyata memang yang pasti untuk memastikan kita kena dari cek lab ya. Iya. Yang dasar mungkin sekarang kan banyak ya di apotek-apotek Betul, cek kesehatan. gampang sekali. Nah. Tinggal mungkin yang sekarang itu pemerintah juga sudah menyediakan di layanan posyandu Oh iya, PTM benar-benar. itu pemeriksaan penyakit tidak menular. Betul. Terus mungkin kalau yang ada biasanya gratis sih kalau di tempat-tempat itu. Terus kalau Posyandu lansia itu ya, juga kalau mau yang ke Pustu bisa juga bisa ya. juga, atau ke Polindes atau di kegiatan-kegiatan. Mungkin kalau yang orang Kota Blitar sini ada fasilitas di salah satu masjid itu bisa juga. Oh iya ada, iya di Ar-Rahman dekat sini bisa. itu juga periksa. lengkap tambah ya. Iya. Kok jadi promosi saya? Iya, Jadi sudah kalau hanya untuk periksa aja sudah insya Allah terutama di tempat kita ya Pak. Jadi sudah Gampang ya. gampang lah untuk mengaksesnya. Iya betul Dan sekali. mungkin ya harganya misalnya Tidak terlalu, terjangkau lah. 10-15 Cilot lah ya. Wah, masih mahal cilot. Kurang gitu ya gitu. Nah itu tadi jadi kita bisa nggak harus kan kadang-kadang kalau harus ke fasilitas kesehatan kayak puskesmas, rumah sakit mungkin wah nanti antri apa Iya, segala macam iya, ya. betul. Jadi bisa Iya. untuk tes pertama cobalah ke Iya. tempat yang terdekat ya yang Iya. nggak perlu antri. Ya mungkin nanti Bisa. yang curiga dengan badannya yang mungkin muncul gejala seperti tadi yang kita sebutkan tadi, seperti Iya. gampang ngantuk, sudah makan kok nggak kenyang-kenyang, pengen lapar, pengen ngemil terus, badannya kok jangan-jangan. lemes. Nah. Nah, jangan-jangan mungkin bisa diperiksakan. Seperti itu. Iya. Kalau itu Mas Teman yang bukan tiba-tiba sih, kalau kondisinya tambah lama tambah mengurus itu ditemukan pada awal atau sudah pasien lama, istilahnya sudah lama menderita biasanya? Kalau awal belum sih. Belum ya? Belum. Berarti sudah lama berarti Iya. kalau sampai kurus Sudah itu. beberapa waktu gitu. Tapi Oke. untuk lama jangka waktu berapanya saya kurang Tidak ya, spesifik ya. spesifiknya kurang tahu ya.
Kadang kan mungkin tiap-tiap individu beda-beda ya. Betul, Soalnya kan saya nemuin juga diabetes tapi kok nggak kurus ya. Ya, Maksudnya makanya itu. badannya biasa-biasa aja. Iya. Mungkin belum kali ya. Tapi yang sering mesti turun ya. Iya, Pasti kebanyakan pasti turun. Pasti Jadi turun ya. yang maunya gemuk-gemuknya gemuk seger, jadi kelihatan berat badannya menurun, kulitnya jadi keriput, jadi kelihatan tua. Kayaknya seperti itu sih kalau orang dewasa seperti itu. Nah itu. Jadi turunnya itu kayak nggak masuk akal gitu loh, padahal nggak ada program diet, nggak ada apa, tiba-tiba turun ya. turun gitu aja. Oke. Berarti tanpa diet ya istilahnya. Ya kalau mau diet cepat ya. Jangan. Jangan diet cepat, jangan pakai diabetes, jangan. Nah, terus kalau untuk pasien diabetes sendiri, untuk pola makan atau mungkin makanan yang dikonsumsi gimana ini Mas Topan? Kalau diabetes sebenarnya lebih gampang sih, lebih gampang daripada penyakit misalkan seperti kolesterol atau dan sebagainya. Kalau diabetes lebih gampang. Kenapa gampangnya? Itu hampir semua jenis makanan masih boleh dikonsumsi. Yang penting itu harus ada beberapa syarat ya. Itu harus tepat waktu. Jadi misalkan sarapan tiap hari jam 7 ya jam 7 terus. Tetap ya. Tepat waktu, tepat jumlah. Jumlahnya jangan seenaknya. Kok enak lah wes sate. Lah itu nambah ya itu jangan. Terus apa tadi? Tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenisnya juga. Itu beberapa mungkin yang bisa jadi patokan untuk makanan dari orang-orang yang sudah menderita diabetes. Jadi tepat waktu itu, tepat jenis, jumlah, apa tadi? Jenis. Ya, jenis dan jumlahnya 3 macam itu ya. Kalau sudah kita menaati makanan yang seperti itu, terus dosis obatnya sudah pas ya, insya Allah kita tiap hari stabil normal. Ya, akan normal lagi. Karena obatnya juga tidak bingung. Ini kita obat masuk, loh kok tidak ada makanan. Akhirnya kan gitu. Benar-benar. Terus ketika makanannya banyak, kok nggak ada obat kan sama aja ya. Bingung kan. Jomplang jadi akhirnya ya tetap aja kadar gula dalam darahnya tetap naik turun tidak stabil seperti jadi istilahnya kayak pasien-pasien yang bilang aku wis ngombe obat tapi kok nggak turun. Berarti mungkin harus ada dievaluasi di makannya mungkin ya. Gimana jamnya gimana apa yang dimakan seberapa banyak yang dimakan itu harus dievaluasi. Berarti bukan salah obatnya kan ya. Mungkin juga makanannya sudah teratur, sudah benar, terus tetap tinggi ya dievaluasi obatnya. Rutin nggak minumnya? Benar-benar. Atau mungkin dosisnya kurang apa enggak? Iya betul. Kan kadang gini, saya dengar juga dari kadang tetangga itu, aku tidak mau minum obat lagi lah karena minum obat juga sama aja nggak ada perubahan. Mungkin bisa kita kasih tahu ya, mungkin saya bisa ngasih tahu, coba dilihat yang lain-lainnya mungkin ya. Jadi bukan obatnya yang membuat tidak bisa stabil kadar gulanya dari makanannya. Dan apalagi sekarang kan lagi musim buah-buah yang bikin apa aja sih mungkin yang bikin kadar gula naik ini mungkin yang sering kita jumpai ini Mas. Kalau yang sangat banyak sekali di sekitar kita ya nangka itu Mbak biasanya. Oh, itu ya. Manisnya manisnya. Saya pernah dengar sih gini. Gampang tapi saya belum pernah membuktikan secara sendiri langsung sih. Katanya buah-buahan yang pliket. Oh iya yang banyak getahnya yang nempel di tangan itu karena nangka, sawo, apa itulah gitu. Itu yang kurang dianjurkan untuk penderita penyakit diabetes. Tapi terus yang masih bisa ya seperti buah-buahan yang banyak mengandung air, semangka, melon, pepaya itu masih bisa ya istilahnya. Soalnya nggak hanya makan pisang doang ya Mas ya. Kan karena takut ya, wah ini takutnya kadar gulanya bisa naik nih ya. Jadi makan pisang aja. Mungkin cara makannya juga misalkan pengen sekali usum nongko, ambon enak. Mangga. Iya mangga. Dimasukkan aja di list jadwal makan ketika jam nyemil kan ada biasanya. Bisa ya. Ada bisa. Jadi di sela-sela antara makan pagi dan makan siang. Nah, atau makan siang sama makan malam. Itu di tengah-tengahnya boleh dikasih cemilan snack yang aman atau buah-buahan seperti itu. Tapi tetap aja jangan terlalu banyak. Ya, habis 1 kilo istilahnya. Ya, jadi istilahnya gini ya Mas Topan ya. Mungkin pagi sarapan ya, nanti jam-jam 9 gitu bisa mulai ngemilnya. Boleh. Istilahnya tidak bareng dengan makan. Iya. Jam makan. Dan ngemilnya itu terjadwal juga, enggak seenaknya. Sambil nonton TV ngemil deh. Wah, itu yang tapi habis ini ngemil lagi. Oh iya benar. Itu jadi tetap ada jamnya untuk kan kita
kalau makanan kan ya namanya mulut ya nafsu. Iya, kan, betul. tetap ada waktunya. Cuma ya itu tadi kembali ke awal. Jadi menjaga jadwalnya itu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktunya. Oke, benar-benar gak asal ya, pokoknya sembarang makan gitu. Mungkin yang kita nggak bisa mengendalikan mungkin ketika pas ada acara di luar gitu ya. Jadi istilahnya, wah ini makanan banyak ini, wah lapar mata ini. Itu kalau acara di luar itu mungkin bisa tanya-tanya ke senior-senior yang sudah pakai insulin lama. Ada trik-triknya khusus. Oh gitu ya? Ada ya? Tapi nggak usah disebutkan. Jangan nanti. Wah, bahaya ini. Wah, ini kemarin di Radio Asa ini diajarin nggak bener ini. Iya. Ya mungkin ya namanya juga di acara ya. Mungkin kita bisa ngambil yang ya sesuai dengan bukan keinginan ya, sesuai dengan kebutuhan mungkin ya. Karena memang kalau ingin mah, kalau butuh mah belum tentu ingin. Salah ya. Boleh kan ya. Oke, ini sebelumnya kita bacain dulu ya Mas Topan, sudah banyak yang gabung di live Facebook. Ada Bunda Ni Aprilia Rizal dari Nganjuk ini Mas Topan, dari Tanjung Nganom, Kota Angin. Wah, Kota Angin ya. Oh, hadir ikut bergabung Mbak Ayu, selamat sore, cuaca redup mendung. Ini juga orang Nganjuk. Aslinya Nganjuk. Sekarang di Blitar ini. Sekarang jadi orang Blitar. Jadi orang Blitar. Salah. Lu kok malah iki Mas? Lah. Sebentar kepencet. Kemudian ada Kak Japti Ari Umu Azam. Pelan dan pasti akan merambah ke penyakit lainnya. Ini kayak yang disampaikan tadi ya, pelan dan istilahnya apa namanya kalau bahasa Inggrisnya silent killer itu bukan? Silent killer, bener ya? Bisa dikatakan seperti itu juga. Iya. Aduh, boleh tak unggah nolo Mas. Ya mesti. Wah ini di mana ini? Wah ini saya nih, aduh. Kemudian ada Kak Ana Wijiana, terima kasih. Kemudian Ibu Wiwi Widayati dari Pagu Kediri. Juga ada Kak Ros ikut menyimak dari Kanigoro. Wah, Kanigoro City. Selamat sore Kak Ros. Ini Bumil ini. Ini Mas Topan lagi Bumil ini. Kemudian ada mantan pacar saya ini Mas. Oh iya. Dari Kademangan, Yulian Hadianto. Menyimak, terima kasih. Kemudian ada Kak Sitiani menyatu dari kawasan Astra Tuba Lampung. Wah, dari Sumatera Selatan ini Mas Topan. Selamat sore. Ini terima kasih ya, ini sudah bergabung dengan pakarnya ini. Pakarnya sudah. Ini Sobat Asa, tadi kan di awal kan Mbak Ayu juga bilang ini pakarnya luka melukai ini. Nah, ini terkait diabetes yang punya luka. Nah, ini bukan luka hati ya istilahnya. Luka diabetes utamanya ini juga bisa lo langsung dikonsultasikan dan juga dikerjakan ya sama Mas Topan. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang luka diabetes. Kan orang bilangnya ada diabetes basah dan kering. Nah ini Mas, gimana ini? Itu kalau diabetes basah dan diabetes kering itu sebenarnya mitos juga di masyarakat. Mitos juga ya. Iya. Nah ini. Kalau menurut ilmu kedokteran, diabetes itu memang betul dibagi menjadi dua, tapi bukan basah dan kering. Diabetes itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Hanya itu. Jadi tidak ada yang basah dan kering. Untuk diabetes tipe 1 itu diabetes yang diderita oleh pasien-pasien bawaan dari orang tuanya. Jadi satu itu ya. Itu tipe 1. Untuk diabetes tipe 2 itu yang terkena diabetes sudah dewasa atau sudah awalnya enggak jadi kena gitu loh, ya. Itu. Jadi golongan diabetesnya hanya itu. Dua itu ya. Dan untuk diabetes basah dan kering itu mungkin saya bisa menyampaikan itu memang tidak ada dan tidak benar. Dan yang jika pasien-pasien atau orang-orang yang mengalami lukanya itu ya memang itu salah satu komplikasi dari diabetesnya itu. Jadi ketika ada luka memang sulit untuk sembuh atau mungkin lebih lama dari orang yang memang tidak kena diabetes ya. Kadang ada juga isi itu Mas Topan, istilahnya aku cuman kena pisau kebeler, tapi lama-lama langsung jadi luka yang besar. Nah kayak gini mungkin di pengalaman Mas Topan ketika mengulik-ngulik luka. Kebanyakan jadi yang luka sedikit atau luka kecil jadi besar itu biasanya
ketika terkena luka itu kondisi kadar gula dalam darahnya pas tinggi-tingginya. Oh, oke. Ya, yang sering seperti itu. Ya ada juga yang kena luka mungkin di tangan kena peso sedikit langsung sembuh, ya ada juga. Ada, benar-benar. Tapi kebanyakan ketika kadar gula dalam tubuh ketika tinggi dan ada pemicu, saya enggak tahu ya, Mbak. Orang-orang yang kadar gulanya tinggi kok sering sekali. Saya ini di tempat kerja, sedikit cerita ya. Ada satu orang itu memang kadar gulanya tinggi. Oke. Dalam waktu mungkin 2024 ini 3 kali sudah Terluka. dan lukanya itu kena paku, kena duri, yang satunya dipatok ayam. Aduh. Iya, yang pertama dipatok ayam, yang kedua kena duri pas kerja di belakang bakti. rumah atau apa enggak tahu. Bersih-bersih. Kena paku. Maksud saya gini, kok kayaknya paku ya apa ya sudah terasa ya. Iya. Dengan orang-orang yang kadar gulanya tinggi ya. Coba lah, mungkin saya juga di belakang rumah atau mungkin tetangga-tetangga saya yang kerja di bangunan atau apa ditanya, terakhir kena paku kapan? Gak pernah. Terakhir kena paku kapan? Lali kan gitu. Iya, benar. Nah itu loh kok ya. Kenapa orang-orang yang diabetes kena paku bisa setahun 2 kali, setahun 3 kali? Apa? Ya benar, kayaknya mencium ya. Paku tuh. Wah, ini bau-baunya orang diabetes ya. Gitu ya. Iya, tetangga saya sebelah rumah juga ada yang sekarang masih sakit juga. Kemarin barusan kena duri. Oke. Sekitar 3 minggu atau 1 bulan yang lalu. Itu beberapa bulan yang lalu kebetulan saya yang merawat. Itu kena duri juga. Oke. Tapi beda duri, yang satu duri bambu, yang satu durinya jeruk atau apa itu. Padahal cuman perkara duri ya. Benar. Itu juga akhirnya jadi luka besar. Akhirnya jadi luka besar. Oke. Karena ya merasa sudah enak, tak tanya, "Pak, minum obat enggak?" Ya wis ora Mas, wong awakku wis penak kan gitu jawabannya. Iya, benar, jadi benar. mungkin bisa diprediksi ya dia. Jadi ketika tertusuk itu atau ada pemicu kadar gula dalam darah itu ketika itu pas tinggi-tingginya. Iya. Jadi ya sudah langsung bisa terjadi infeksi. Langsung cepet ya istilahnya. Cepet sekali. Tapi ya memang saya yang heran tadi ya. Itu dalam kurun waktu berapa? Betul. Itu kok ada terus ya pemicunya. Kayak gampang gitu loh. Maksudnya kan mungkin gini, yo sampean kerjane ning puskesmas ora enek paku, aku kerjane di kandang. Iya. Ya sing kerja di kandang gak sampean tok, Pak. Kan gitu. Iya, benar. Iya, tapi kenapa kok apa ya kayaknya demen banget gitu ya. Padahal Pak tukang-tukang itu juga jarang ya istilahnya, benar-benar sekali. Ya, mungkin ya apa ya? Istimewanya itu mungkin gitu ya, istimewanya. Ada magnet penariknya gitu ya. Magnet penariknya. Nah, mungkin dengan seperti ini ya Mas Tapan, mungkin apa namanya istilahnya cerita-cerita sebelumnya mungkin ada nggak yang punya luka sampai parah lah istilahnya tapi bisa sembuh gitu? Ya alhamdulillah gininya. Ketika ada pasien atau ada penderita diabetes yang mengalami luka, selama fisiknya bagus, terus penanganan lukanya bagus, insya Allah bisa semuanya bisa sembuh. Istilahnya tanpa amputasi. Dalam kecuali kalau memang sudah benar-benar mati jaringannya atau apa ya memang terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Tapi kalau penanganannya benar, terus perawatannya juga bagus, terus gulanya juga terkontrol dengan baik, insya Allah bisa ya. Bisa sembuh. Mungkin yang sering saya lihat mungkin yang sudah istilahnya terlanjur ya, kasep istilahnya kalau orang Jawa. Kebanyakan gitu. Jadi kadang-kadang meremehkan. Iya. Oh, enggak dirasa apa, diobati paling sembuh kan gitu. Ternyata benar. Setelah infeksinya sudah melebar. Baru. Ini kan awalnya cuma kapalan, Mbak. Nah, itu betul, ya, kapal itu ya. Banyak sekali. Tapi memang iya sih Mas Sopan. Saya juga jadi teringat tadi karena kapal, masa sih saya kadang-kadang juga karena kapalan akhirnya bisa jadi luka yang besar. Padahal kan kalau kita ya mungkin ya kapal sama ya istilahnya. Oh, memang ya khasnya itu tadi loh, khasnya itu. Bukan karena dia punya diabetes basah, bukan ya, karena itu sudah benar-benar mitos basah kering itu enggak ada ya. Berarti orang yang diabetes tapi dia tidak punya luka juga bisa karena ya itu tadi, karena memang bagus istilahnya dalam. Tapi kalau yang basah kering itu kayaknya sudah mancep di stigma. Iya, benar. Iya betul. Saya pernah engkel-engkelan juga, ya sudah enggak. Iya betul. Ya benar sekali. Menurut jenengan betul. Iya benar sekali. Angel betul sekali. Ya, jadi
ya mungkin dengan kita memberikan sedikit informasi ini ya mungkin bisa yang muda-muda atau anaknya bisa menjelaskan ke orang tuanya bahwa seperti ini dan penanganannya. Betul. Dan mungkin untuk pasien-pasien yang wilayah barat ya. Nah, ini sedikit sekalian promosi nih ya. Ini beliau ini juga ahli dalam perawatan luka. Jadi mungkin bisa selain rawat luka, rawat apa ya Mas ini Mas? Rawat hati yang Nah, jangan dong kalau hati yang terluka. Sudah ada yang punya nanti yang mengobati. Mungkin apa aja nih layanannya yang ada di Mas Topan? Ya mungkin insya Allah sesuai kapasitas saya bisa membantu untuk perawatan luka yang kondisinya bagus maksudnya tidak perlu rawat inap pasiennya. Fisiknya masih baik, makan minum setiap hari masih bisa, aktivitas setiap hari bisa, itu insya Allah bisa dirawat untuk di rumah. Dikunjungi ya Mas ya? Dikunjungi atau datang ke tempat saya juga bisa. Tempatnya di mana nih Mas? Di Serengat, depan Masjid Togokan. Oh masjid yang pojok itu ya? Depannya pas di situ juga bisa. Berarti sewaktu-waktu bisa atau janjian dulu? Janjian juga bisa. Itu. Selain rawat luka ada apa aja Mas? Mungkin ini juga bisa sekalian ini. Sungkan ya. Ini sekalian ini namanya narasumber sekalian ya gini Mas. Ya, di tempat kita juga ada layanan khitan modern. Nah, kalau khitan modern kita ada insya Allah ini ada mau 3 tempat. Yang pertama di Serengat. Yang di Togokan depan masjid itu. Barat di situ. Yang kemarin kita ketemu. Ketemu ya. Yang kedua ada di Ngelegok, di depan pasar Ngelegok. Dan yang ketiga ini insya Allah mungkin mohon doanya juga bisa segera buka di Desa Jati, Kecamatan Udanau, pas di depan. Oh, berarti barat-barat semua nih. Jadi pas di depan Pasar Jati. Oh, saya tanya Jati Turi, Mas. Jadi perbatasan kalau ke utara sedikit Kediri, kalau ke barat sedikit sudah Tulungagung. Oh iya, perbatasan ya. Jadi 2 di barat, 1 di utara. 3 tempat itu bisa melayani. Ya, insya Allah bisa melayani bagi pendengar, bagi pemirsa semuanya yang benar-benar membutuhkan. Iya, karena semakin banyak fasilitas seperti itu juga semakin membantu pasien-pasien yang tersebar ya. Karena pasien-pasien juga tidak terpusat. Sekarang kan kalau banyak fasilitas kesehatan, kemudian melayani di segala macam situasi kan kita juga gampang. Karena kalau harus istilahnya mungkin tidak perlu ke rumah sakit, tapi wah ini harus kemana ini? Nah ini ada yang membantu ini juga lebih apa ya? Kalau mau berobat kan juga wah enak ini nggak terlalu jauh, betul. Ya insya Allah gini, saya dengan teman-teman kan saya ada tim juga. Wah ada tim. Iya ada tim. Harus dong, masa? Harus dong. Itu biasanya kita di awal memang konsultasi dulu. Oh gitu. Kita konsultasikan dulu, kita lihat kondisinya dulu. Kalau memang masih dalam kapasitas kita, ya kita insya Allah siap untuk membantu. Tapi kalau memang sudah kita kan kelihatan ya, iya. Bisa apa enggak? Kalau memang tidak bisa, kita juga tidak akan dipaksakan ya. Insya Allah saya akan menganjurkan lah. Menurut saya yang terbaik di mana? Iya, betul. Istilahnya kalau bisa ditangani ya ditangani, kalau tidak harus ke rumah sakit ya mau nggak mau ya. Mau harus ke rumah sakit dulu. Tergantung lukanya. Setelah ke rumah sakit setelah sehat, kalau masih membutuhkan ya insya bisa Allah ya di calling. Saya dulu juga pernah jadi, bukan saya sih, ada saudara mantan pasiennya juga, mantan pasiennya juga ya. Oke Mas Topan, kita terasa sudah jam 4:17 ya. Emang tadi kita kan mundur ya. Nah, mungkin saya menambah sedikit. Oke, sekalian closing statement ya Mas ya. Atau nambah dulu? Oke, monggo. Kembali lagi ke luka-luka tadi. Mungkin belum disampaikan untuk penderita diabetes, kadar gulanya yang tinggi atau memang itu yang tidak punya luka. Yang nggak punya luka, cuma diabetes aja ya. Diabetes aja itu kita sarankan untuk tetap hati-hati. Kalau aktivitas, kalau mau jalan, kalau apa pakai alas kaki. Betul. Terus ada orang yang mengatakan jalan-jalan di atas batu. Nah, tanpa alas kaki ya? Wah, benar-benar ingat saya. Coba-coba. Saya sudah tidak terhitung lah. Maksudnya menangani orang yang pasiennya.
kenapa Bu ini kok luka kados ngeten kok tak delamaan semuanya. Aku mlaku ning krikil. Bener-bener. Terus iki napa Bu? Iki anu Mas aku ditukokne sandal lincip-lincip. Nah, iya. Kalau untuk pasien atau pemirsa semuanya yang mengalami kadar gulanya tinggi, jangan ya Dek ya. Jangan coba-coba. Sebaiknya pakai alas kaki yang tetap ya lembut, yang empuk dan tidak lembab. Oh iya itu ya benar. Apalagi yang licin ya bawahnya. Betul. Licin. Jadi betul. Itu. Terus ada lagi yang kadang itu komplikasinya diabetes, ada yang kakinya kebas. Oh, nggak kerasa ya? Kakinya panas, ada yang nggak kerasa, ada yang rasanya kayak kesemutan. Minta dikompres pakai air hangat. Nah, ini itu salah satu komplikasi diabetes itu kan penurunan fungsi saraf, ya, neuropati kalau bahasanya. Itu misalkan minta direndam pakai air hangat, kadang ada yang di air hangat pakai garam atau pakai sirih atau apa. Itu boleh-boleh saja, tapi yang merasakan air hangatnya itu jangan yang sakit. Oh, karena kan tadi ya mati rasa ya, benar. Kok gak kerasa, tambahin lagi. Kok gak kerasa, tambahin lagi, akhirnya ngelongkop kan ya, gitu. Betul. Jadi luka bakar. Harus orang lain yang nyoba dulu, yang sehat lah istilahnya. Jadi kerasa ini sudah hangat meskipun penderita atau pasiennya belum merasakan apa-apa. Oke. Itu juga banyak sekali kejadian. Iya, benar. Kelihatannya sepele nih Mas, tapi iya. Jadi akhirnya kakinya ya kayak ayam disembelih itu mau dicabuti bulunya. Iya. Aduh, benar apa ya itu? Ya. Kalau yang jalan di batu itu saya sering dengar ya. Misalnya katanya dengan jalan di batu itu akan membuat bla 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 seperti itu. Ternyata itu bahaya ya Sobat Asa. Jangan pernah mencoba. Jangan coba-coba. Betul. Tapi kalau alah itu apa ngapusi ya silakan. Coba. Sama mungkin sandal itu tadi. Sandal kesehatan lah mungkin orang bilangnya. Terus kalau aktivitas ya hati-hati. Kalau mungkin untuk bapak-bapak yang bekerja keras, kerja kasar ya tetap hati-hati juga. Ini Jangan pakai lupa sepatu pakai ya. alas kaki, dan alas kakinya itu jangan yang keras juga. Terlalu keras gak boleh. Betul. Terlalu lembek juga gak boleh ya. Karena ya itu tadi. Apalagi gak pakai alas kaki. Benar. Tanpa alas kaki juga lebih bahaya. Apalagi kalau yang bapak-bapak pekerja kayak tukang kayak gitu kan juga keras ya kerjaannya, butuh energi lebih. Jadi nanti ketika terluka, wah sudah tidak bisa aktivitas lagi ya. Oke, bener itu Sobat Asa yang sering kita temui, saya juga sering nemui di sekitaran ya. Terlebih sempat juga di sini di lapangan sini juga, meskipun bukan ada kerikilnya tapi berjalan tanpa alas kaki. Iya, biasanya di tempat-tempat fasilitas umum ya, di alun-alun, di lapangan itu fasilitas. Sendalnya dilepas. Kadang cuman saya lihatin kenapa ya? Mungkin dia itu ya. Jadi dia taunya dikasih orang atau gimana. Apalagi kalau sudah kakinya tadi mati rasa, jalan di atas batu, nggak sakit, ada paku, ada batu yang tajam, nggak terasa. Betul. Tahu-tahu sudah beberapa hari, kok cenut-cenut, kok adem panas. Ternyata sudah wow gitu ya. Kayak sikilnya meledos. Bener wah ya benar. Ini kelihatan sepele, harus dilihat juga ya Sobat Asa ya. Utamanya mungkin ini kalau yang masih muda-muda orang tuanya, jadi bisa dikasih tahu ya, jangan ya Bu, Pak, harus tetap pakai alas kaki. Betul. Oke Mas Topan, nah ini menunggu YouTube dari tadi nggak bisa. Mau lihat wajah saya kok nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya, wah susah ini ya. Oke, ini sebelum kita tutup ada closing statement dulu dari Mas Topan, monggo. Iya, kalau dari saya investasi yang paling baik adalah kesehatan. Jadi jaga kesehatan, jaga pola hidup yang baik agar kita bisa tetap sehat sampai tua. Amin. Amin. Terima kasih Mas Topan. Wah, ini yang gabung di live Facebook banyak ini. Mumpung banyak dilanjutkan sampai maghrib gimana ini? Gimana ini Sobat Asa ini kayaknya menarik ya ini. Atau mungkin bahas apa yang lain? Konsultasi Mas. Luka hati tadi. Oke, ada Kak Afnanin Arzeti. Oh, ini teman saya ini Mas Topan nih. Wah, terima kasih. Kemudian ada Mas Trimukti Pamungkas. Nah, ini juga
ahlinya luka ini, Oh, iya. merobek-robek. Juga ada Kak Sukani Taylor. Wah, ini ada yang lope-lope nih Kak Uswah Khazanah ini siapa? Terima Teman kasih. SMA saya itu. Teman SMA, teman Iya. hidup ya sekarang. Teman hidupnya Mas Topan. Terima kasih. Kemudian ada Kak Ilayanti. Ada siapa ini? Cak To. Kak Jito SPD, Bundani Aprila Rizal dan Kak Samsul Hidayah. Terima kasih juga tadi ada Mbak Hilda yang ini lagi sakit. Semoga lekas sembuh ya Mbak Semoga Hilda. Ini lekas mungkin sembuh. dengan melihat Mas Taufan ada ada aura-aura positif. Jadi bisa semangat sembuh ya Mbak Hilda, bisa aktivitas kembali. Dan juga buat sobat Asa lain yang sedang sakit, kurang enak badan, semoga lekas diberikan kesembuhan dan melihat aura positif ini. Bisa juga nanti kalau mau konsultasi, bisa kalau mau nomor teleponnya Mas Topan nanti bisa tanya ke Radio Asa, ini saya kasih. Konsultasi kesehatan tapi ya. Jangan yang lain. Oke Sobat Asa, waktunya Mbak Ayu harus pamit undur diri ya. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Terima kasih Mas Topan. Terima Salam kasih. buat buah hati yang di rumah. Terima kasih ilmu-ilmunya dan jangan bosan nanti ketika saya minta tolong untuk ngisi lagi ya. Insya Allah siap. Dengan tema-tema yang luar biasa dan aura-aura positif ya. Oke Sobat Asa, Mbak Ayu pamit undur diri ya. Jangan lupa Radio Asa FM sambung selaksa Asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so far